melihat apa yang sudah terjadi di belakang, dicatat apa masalahnya, kemudian dicarikan solusi. Kenapa perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran? Halo Semeton DJPB Bali, selamat sore. Apa kabar Semeton DJPB Bali di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah Semeton, kembali lagi berjumpa dengan saya Sali lewat podcast Kanwil DJPB Bali yang tidak hanya berbicara tapi juga bersolusi. Pada edisi podcast Kanwil DJPB Bali kali ini, kami akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Mei tahun 2021 lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Baiklah Semeton, penjelasan mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran sampai dengan bulan Mei kali ini merupakan tindak lanjut yang kami lakukan dalam rangka ekspos evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil DJPB Bali sampai dengan bulan Mei tahun 2021 sebagai informasi kepada Semeton semua maupun satuan kerja terkait dengan realisasi dan juga evaluasi pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil DJPB Bali. Baiklah Semeton, telah hadir bersama saya di sore hari ini narasumber Kepala Seksi Bidang PPA 1C Kanwil DJPB Provinsi Bali, Bapak Abdul Ghafur. Selamat sore Pak Ghafur. Selamat sore Mbak Seli. Apa kabar Pak Ghafur? Kabar baik. Gimana Mbak Seli kabarnya? Saya juga baik, saya juga sehat. Semoga Pak Ghafur tetap sehat dan selalu semangat. Terima ya Pak kasih Ghafur. Mbak Seli juga ya, dan semuanya kita ini kru-krunya semoga selalu sehat ya. Iya, amin, amin, amin. Baiklah Pak Ghafur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir untuk menjadi narasumber di edisi podcast kali ini. Baiklah Pak Ghafur, tanpa membuang waktu lagi, saya ingin menanyakan kepada Pak Ghafur, mungkin yang menyaksikan podcast kita kali ini, mungkin ada juga yang belum tahu apa sih sebenarnya evaluasi pelaksanaan anggaran itu, Pak Ghafur. Baik, oke, baik Mbak Seli. Jadi kalau ditanya apa tuh evaluasi pelaksanaan anggaran, sebenarnya sudah sangat jelas sih dari namanya ya, evaluasi pelaksanaan anggaran. Jadi kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di belakang gitu, yang sudah berlalu. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya realisasi belanjanya, kemudian kalau ada belanja modalnya bagaimana prosesnya, proses PBJ-nya, kemudian proses administrasi kontraknya misalnya, dan seperti itu. Kalau ada apa di DIPA itu kan ada halaman 3-nya ya. Nah, itu seperti apa dia memprediksikan halaman 3-nya itu, rencana penarikan dananya seperti apa, apakah sudah efektif atau belum. Jadi semua pelaksanaan anggaran itu kan luas Mbak Sel ya. Jadi semua hal yang sudah dilakukan yang terkait dengan, gampangnya gini deh, semua hal yang sudah dilakukan oleh satuan kerja yang terkait dengan pencairan APBN itu kemudian kita evaluasi. Nah, yang mengevaluasi sebenarnya itu kan bisa dari satker masing-masing ya Mbak Sel ya. Jadi Bapak Ibu Bendahara bisa tuh mengevaluasi sendiri, mencatat kemarin saya melakukan ini ternyata hasilnya seperti ini, berarti nanti besok melakukan lebih baik gitu. Nah, satker bisa melakukan tuh sendiri-sendiri, tapi kita di Kanwil itu melakukan juga dalam untuk lingkup Provinsi Bali semuanya. Karena kalau satker kan masing-masing aja nih yang dia punya datanya masing-masing kan. Kalau kita di Kanwil kita punya data semua satker yang ada di lingkup Provinsi Bali, itu yang kita evaluasi, kita olah datanya, kita lihat siapa nih yang rendah realisasinya Mbak Sel. Karena kan ada tuh targetnya Mbak Sel ya. Target realisasi itu semester 1 tuh 15%, semester 2 tuh 40%, semester 3 60% ya, 60%. Kemudian semester 4 90%. Jadi kalau sekarang bulan Mei misalnya kan, kita olah data tuh Mbak Sel tuh. Kita lihat tuh siapa nih satker-satker yang masih rendah, misalnya masih ada yang 10%. Padahal kan semester 2 kan triwulan 2 kan 40% ya. Berarti kan tinggal sebulan lagi nih, bulan Juli bulan Juli kan untuk triwulan 2 nih. Kalau di awal Juni aja masih 10%, gimana bisa mencapai 40% di triwulan 2 kan? Nah, seperti itu. Kalau ada yang seperti itu kita langsung
biasanya kita langsung sapa nih satkernya, halo Iya. Bapak, gimana kabarnya gitu kan, kok realisasinya masih sekian gitu kan. Nah, Iya. siapa tahu ada kendala. Kendala. Nah, kalau ada kendala kita catat semua kendalanya tuh Mbak Sel. Catat kendalanya, siapa tahu ada yang bisa kita bantu di tingkat kanwil. Kalau tidak ada yang bisa kita bantu di tingkat kanwil, kita eskalasi ke tingkat pusat, Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Nanti di sana dicek tuh di Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dikumpulkan semuanya, dilihat kira-kira ada nggak masalah yang berulang untuk ya dan terjadi di semua KL di seluruh provinsi. Jadi tidak hanya terjadi ternyata di Bali, tapi juga di Jawa Barat, di Sulawesi provinsi Selatan, di lain semua ya. provinsi. Iya. Nah, kalau ada yang seperti itu, pusatnya Kementerian Keuangan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, kami di kantor pusat Jakarta itu akan mengeskalasi ke KL tersebut mencari solusinya seperti apa. Jadi evaluasi tadi melihat apa yang sudah terjadi di belakang, dicatat apa masalahnya, kemudian dicarikan solusi bagaimana biar nanti kedepannya bisa lebih baik. Kira-kira seperti itu Mbak Sel, evaluasi Luar pelaksanaan biasa. anggaran. Jadi langkah-langkah terkait evaluasi pelaksanaan anggaran ini memang bukan sesuatu hal yang mudah ya, Pak Gafur ya. Karena untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran Satker maupun KL itu membutuhkan beberapa tahapan dan Ya, betul. proses yang memang harus dilakukan oleh Betul. kantor wilayah sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah ataupun perwakilan Direktorat Pelaksanaan Anggaran ya di Iya. daerah. Baik Pak Gafur, jadi tadi mungkin Pak Gafur sudah menjelaskan secara sekilas bahwa kenapa perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kapan dilakukannya itu? Kalau Kapan dilakukan? tadi kenapa itu Iya. karena tadi itu ya biar Iya. kita bisa intinya gini, Mengetahui. kita sudah melalui suatu hal, kita belajar dari masa lalu, Iya. gitu kan Mbak Sel ya, kita belajar dari masa lalu supaya masa depannya lebih baik gitu Iya. kan. Kemarin saya jatuh di lubang itu, berarti nanti besok saya nggak jatuh di lubang itu lagi gitu kan. Jadi EPA itu intinya seperti itu tujuannya. Jadi kayaknya susah gitu kalau dilihat, tapi sebenarnya tujuannya itu aja sih sebenarnya, apa yang bisa diperbaiki ke depan itu tujuannya. Kalau kapan dilakukannya itu tiap bulan Mbak Sel. Oh, Kalau sekarang itu sebenarnya untuk beberapa tahun yang lalu itu dilakukannya itu triwulanan ya. Bahkan pernah juga kalau nggak salah itu semesteran ya. semesteran. Nah, kemudian semesteran, kemudian ternyata kalau semesteran itu terlalu panjang dan ternyata masalahnya itu banyak yang timbul di tiap bulan berbeda-beda gitu. Kemudian di triwulanan dan kemarin ada COVID. Iya. Terjadi COVID itu kan semua kebijakannya itu harus fleksibel, Fleksibel. harus bisa langsung berubah kalau dibutuhkan gitu. Dan susah ditebak. Betul, susah ditebak. Jadi ada kebijakan dari kantor pusat untuk melaksanakannya tiap bulan. Kalau di Kanwil kita sendiri, Kanwil DJPB Provinsi Bali, itu kita laksanakan tiap bulan. Itu kadang tuh kita kirimin kuesioner ke Satker. Oh ya. Kuesioner ke Satker, kemudian kita olah data dan kita lihatlah datanya itu yang tadi saya jelaskan. Kadang kita telepon juga Satker Iya. dan bisa juga kita undang langsung ke Kita undang Kanwil, Mbak langsung, Sel, ya. seperti itu. Undang ke Kanwil pun dengan tetap menjalankan protokol Betul, kesehatan. betul. Baik, Betul. jadi kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran ini dilakukan setelah selama tiap bulan ya, Tiap bulan, Pak ya. Gafur ya. Oke. Dan terkait dengan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran ini sendiri untuk bulan Mei berarti Kanwil sudah melakukan Sudah dilakukan kemarin akhir Mei Mbak Sel. berarti itu Kanwil melakukannya dalam bentuk apa itu Pak Gafur? Nah, kemarin tuh kemarin yang kita lakukan triwulanan itu kita undang langsung. Jadi Januari itu kita lakukan Zoom Mbak Sel. Februari kita lakukan Zoom. Maret tuh triwulan 1 kok kita Zoom, coba kita langsung undang soalnya kita udah lama nggak ketemu Satker. Iya. Ya kan? Biasanya ada hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin yang tidak Curhat tersampaikan secara di langsung. Zoom ya Iya. kan. Nah, jadi di triwulan 1 itu Maret kita lakukan langsung. Kemudian di April kita Zoom lagi Mbak Sel. Iya. Dan sekarang di Mei ini kita kita langsung olah data, melihat siapa yang perlu kita hubungi karena ternyata udah banyak yang bagus Mbak Sel. Jadi kan kalau ke Zoom itu seolah-olah semuanya nanti dipanggil, seolah semuanya ada masalah, padahal sebenarnya nggak semua ada masalah gitu kan. Jadi kita olah data, kita lihat nih siapa kira-kira yang kemungkinan ada masalahnya, belum tentu juga ada masalah gitu. Iya. Yang rendah realisasinya kita japri sesuai dengan pegangan masing-masing di bidang PPA 1 Bidang ya. PPA 1. Ada yang menjapri, ada yang menelpon,
terus ada yang apa WA tanya-tanya segala macam seperti itu. Banyak metode yang Banyak metode dilakukan, dan ya. hasil itu yang kita rangkum di hasil EPA tersebut, laporan EPA tersebut. Mungkin Semeton ada yang ingin mengetahui data-data terkait pelaksanaan anggaran ini sendiri, itu diambilnya dari mana, Pak Gafur? Ya itu diambilnya kita di Kanwil ada memang portalnya ya, portalnya untuk melihat berapa progres belanja yang sudah dicairkan oleh Satker. Jadi kalau zaman dulu kan agak susah, kalau sekarang kan sudah ada teknologi ya. Jadi begitu SP2D-nya cair, datanya langsung masuk di kita. Jadi kita bisa langsung melihat secara real time dan itu sangat berguna bukan hanya untuk pelaporan EPA tapi juga pelaporan ke pimpinan menteri dan ke presiden untuk melihat oh ternyata progres pencairan APBN kita sudah sampai sekian persen. Jadi kita dapat datanya dari situ. Jadi memang ada portal, ada aplikasinya Ada sendiri. aplikasi tersebut. Iya. Ya. Oke, Pak Gafur. Jadi tadi sekilas Pak Gafur sudah menjelaskan juga bahwa di bulan Mei kemarin sudah melakukan kuesioner ya. Ya betul. Kuesioner terkait evaluasi pelaksanaan anggaran ini. Nah, kira-kira pasti sudah dapat hasilnya dong ya Pak Gafur Ya ya. betul. Nah, mungkin Pak Gafur bisa langsung menjelaskan nih hasil dari kuesioner evaluasi pelaksanaan anggaran pada bulan Mei. Bisa, terima kasih Mbak Sel. Silakan Pak Gafur. Ini sebenarnya sangat banyak. Nanti akan kita bagi hasilnya ini Mbak Sel ke semua satker. Nanti tenang saja. Di tiap-tiap job akan kita forward nanti hasilnya ini. Di sini saya akan hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja ya, yang penting untuk di highlight. Secara umum dulu Mbak Sel ya, misalnya untuk data belanja kita di DJP Bali ini semua satker, semua KL yang ada di DJP Bali itu kita bandingkan Mbak Sel. Ini kan sekarang bulan Mei. Bulan Mei 2021 kita bandingkan antara Mei 2019 dan Mei 2020. Untuk Mei 2021 ini itu belanja pegawai kita itu terserap sudah 38,63%. Jadi ini sudah mendekati 40% ya untuk triwulan 2. Kemudian belanja barang kita itu 27,02%, belanja modal juga masih 27%, kemudian belanja bansos 38%. Nah, kalau kita bandingkan Mbak Sel di tahun 2019, total semua tadi yang saya sebutkan itu adalah total belanja di Bali itu adalah 31,41%. Nah, kalau kita bandingkan Mbak Sel di Mei 2019, 2 tahun yang lalu sebelum COVID tuh, kalau sekarang tuh 31,41% bulan Mei, dulu itu 32, jadi turun. Jadi dulu itu sampai belanja bulan Mei itu 32%, sekarang hanya 31%. Nah begitu pula di tahun 2020, di Mei 2020 itu turun juga, malah lebih dalam malah turunnya 30%. Jadi 2019 belanjanya seperti ini sampai bulan Mei, turun 2020 karena ada COVID, di 2021 naik sedikit. Tapi belum nyampe ke 2019, masih di sini. Masih. Nah itu untuk total semua Mbak Sel. Tapi kalau kita lihat trennya untuk belanja modal, kalau belanja modal 2019 itu 20% Mbak Sel. Nah sekarang 27%. Jadi belanja modalnya justru naik. Kalau secara keseluruhan itu turun dibandingkan 2019. Kalau belanja modalnya itu naik. Nah belanja bansosnya juga naik sangat tinggi. Dulunya 25%, sekarang 38%. Tahu kenapa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena ada pemerintah mengucurkan banyak sekali bantuan sosial. Jadi bansosnya naik. Jadi memang secara agregat turun ya, karena memang ada COVID. Tapi untuk elemen bansos sama belanja modalnya itu naik. Jadi bansosnya itu naik karena banyak sekali program yang pemerintah kucurkan untuk membantu masyarakat. Untuk menghadapi pandemi COVID. Ya, belanja modal, kenapa belanja modal ditambah? Karena belanja modal itu bisa memberikan efek untuk mendongkrak penyerapan, menjadi sebagai stimulus. Itu data ininya ya, data secara umumnya Mbak Sel. Nanti akan kita bagikan rinciannya. Kemudian tadi kan kita sebutkan Mbak Sel bahwa kita permasalahan kita tanya satker apa yang permasalahannya kan. Ini banyak sekali permasalahan Mbak Sel. Banyak sekali ya. Dari 51, 52, 53, 53. Tapi di sini akan saya sebutkan saja beberapa ya yang kira-kira terulang di banyak satker. Untuk belanja 51 itu permasalahannya itu
mutasi ternyata Mbak Sel. Jadi bukan cuma Kementerian Keuangan yang mutasi Mbak Sel, tapi satker-satker juga. Jadi satker itu banyak yang mutasinya tidak terduga katanya, tidak bisa diprediksi sehingga kadang tuh udah dialokasikan belanja pegawainya sekian, tapi ternyata banyak yang pindah atau banyak yang masuk. Terutama yang hakim tuh Mbak Sel. Kalau hakim kan tunjangannya sangat signifikan ya. Kalau ada 10 hakim yang pindah itu sangat berpengaruh karena tunjangannya cukup signifikan. Kemudian masih 51 itu ada juknis pembayaran yang belum turun. Ini terjadi di hampir semua KL. Jadi permasalahan juknis ya. Lambat turunnya juknis. Lambat turun katanya juknisnya. Kemudian itu tadi yang 51 ya. Kemudian yang 52 belanja barang. Belanja barang itu masih sama dengan tahun sebelumnya, itu banyak dikendalanya karena COVID. Jadi banyak kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena COVID Mbak Sel. Kemudian nah ini yang paling menarik sih juga e-katalog. Ada permasalahan di e-katalog. Jadi satker banyak yang belum bisa melakukan pencairan dana baik itu 52 maupun 53 karena ada sistem e-katalog. Katanya sistem e-katalognya agak gimana gitu ya, sehingga dia membutuhkan effort tersendiri untuk mencairkannya. Kemudian belanja bansos Mbak Sel 57. Jadi kalau di Bali ini hanya ada 4 jenis belanja Mbak Sel. 51 belanja pegawai, 52 belanja barang, 53 belanja modal, dan 57 belanja bantuan sosial. Nah khusus untuk belanja bantuan sosial 57 ini hanya ada di dulunya hanya ada di 1 Januari sampai April itu hanya ada di satu kementerian yaitu Kemenak. Kemenak. Nah sekarang bulan Mei muncul di Kemensos ternyata. Jadi sekarang ada di dua kementerian di Provinsi Bali, di Kemenak sama Kemensos. Nah di Kemenak sama Kemensos ini masih 0% realisasinya. Karena DIPA-nya baru turun akhir April atau awal Mei gitu. Berarti baru. Bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei baru turun. Sehingga mungkin sekarang masih proses untuk pencairannya ya, untuk realisasinya. Kemudian kita melangkah ke review halaman 3 DIPA Mbak Sel. Nah kalau halaman 3 itu kan kalau ada yang baru nonton nih di YouTube atau ada mungkin yang baru masuk dimutasikan ke bagian keuangan di satkernya. Apa sih halaman 3 itu? Halaman 3 itu intinya forecasting atau ramalan lah. Bahasa gampang itu meramal tuh saya mengeluarkan duit bulan Februari itu berapa, bulan Maret itu berapa, bulan April itu berapa. Nah itu angkanya itu ditulis di halaman 3 DIPA Mbak Sel. Direncanakan. Ya perencanaan. Perencanaan apa yang akan dicairkan biar di kantor pusat tahu. Di kantor pusat tahu nanti bulan Maret, bulan Juni misalnya akan keluar sekian triliun. Di sana bisa siap-siap nyiapin duitnya Mbak Sel gitu. Gitu. Nah kalau kualitas halaman 3 di Provinsi Bali ini kita melakukan melihat nilai halaman 3 di 15 KL yang terbesar secara nasional ya, yaitu MA, Kejaksaan, MA itu Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kemenak, Kemensos, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkominfo dan Polri. Jadi 15 KL yang paling besar pagunya secara nasional. Secara nasional ya ini. Secara nasional ya, bukan di Provinsi Bali ini secara nasional. Kita lihat kualitas halaman 3 dari semua 15 KL terbesar ini ternyata nilainya itu kualitasnya masih rendah Mbak Sel. Jadi masih kalau rendah itu berarti ada peluang untuk meningkatkan kan. Kalau kan udah tinggi udah berfoya-foya kan udah enggak. Kalau masih rendah berarti masih ada peluang untuk terus mengejar untuk meningkatkan kan. Masih ada waktu lah. Betul. Nah, halaman 3 ini terlihat dari indikator halaman 3 15 KL tersebut yang masih kurang akurat lah intinya. Ada yang nilainya itu masih 22% gitu, ada yang masih 12%, yang paling rendah 12% gitu. Benar. Yang agak bagusan itu ternyata Kemenkominfo dan Kemenkeu Mbak Sel, itu udah di atas 90%. Jadi artinya kalau di atas 90%
semua yang diprediksikan itu 90% benar Benar. gitu. Jadi Berarti kalau perencanaan sesuai dengan realisasi. eksekusi. Jadi kalau dia merencanakan bulan depan saya keluar 100 juta, itu melesetnya itu cuma 10%. 10%. Ternyata keluarnya 91 juta. Itu Iya. akan agak mendekati. Tapi kalau nilai persennya rendah, misalnya 10%, berarti dia bilangnya bulan depan 100 juta, ternyata yang keluar cuma 10 juta gitu. Jadi itu maksud dari angka persen-persenan itu. Iya. Nah, itu untuk halaman 3 Dipa. Ya. Mbak Sel. Kemudian Ada lagi? ada lagi Mbak Sel, ini sangat Banyak banyak sekali ya. ternyata. Iya. Tapi tenang aja, nanti kita bagikan ya ke Kita Satker bagikan Mbak Sel ya. Datanya ini kita akan Datanya bagikan kita nanti bagikan, setelah betul. kegiatan ini. Nah, kemudian ini penting Mbak Sel, ada yang penting. Ini penting karena menjadi menjadi perhatian para pimpinan kita di pusat ya. Iya. Pimpinan kita di pusat itu terkait dengan disbursement yang 53, realisasi yang 53, yang kontrak-kontrak itu Mbak Sel. Iya, data-data kontrak ya. Data-data kontrak. Nah, kalau ini kan EPA Mei ya, jadi untuk bulan Mei itu kita punya datanya itu bentuk tabel-tabel angka-angka, kita olah, kita lihat. Ternyata Mbak Sel untuk jumlah kontrak sampai dengan bulan Mei, ini sampai dengan bulan Mei ya, itu ada 727 kontrak. 727 kontrak. Sekarang kan udah bulan Juni ya, udah bulan Juni. Berarti 727 kontrak ini selesainya tuh 31 Mei. 31 Mei itu 727 kontrak ini udah harus selesai semua, udah harus realisasi. Tapi ternyata ada 67 yang masih ada sisanya. Sisanya ini adalah sisa kontrak yang di atas 1 juta. Jadi kalau sisa kontraknya cuma Rp1.000 atau 100.000 tuh itu tidak apa-apa, itu mungkin dianggap udah selesai ya. Tapi kalau sisanya di atas 1 juta itu ada 67 kontrak yang di atas 1 juta atau 9,21%. Berarti ini hampir 10% Mbak Sel. Ini cukup besar juga cukup ya. besar, cukup besar. Nah, kita takutkan ini akan terus berlanjut karena di bulan Juni nanti ada 261 kontrak yang akan jatuh tempo lah dalam istilahnya ya. Pada semester 2 nanti. Semester 2. Semester 1. Semester 1. Ya. Kemudian di Juli itu ada 61, di Agustus ada 55, sampai bulan Desember itu ada 485 kontrak. Takutnya kalau sampai bulan Mei ada 67 yang masih nyangkut ya. Takutnya dia nanti numpuk di semester kedua. Numpuk di semester kedua, nanti udah sibuk untuk mencairkan dana yang lain, ternyata masih ngurusin yang kontrak yang ini, padahal ini kan harusnya udah selesai kemarin kan. Nanti takutnya menghambat. Jadi Bapak Ibu, kita ada datanya sebenarnya Mbak Sel, 67 kontrak ini kontrak-kontrak apa saja, di Satker mana di saja. Satker mana saja, nilainya ada berapa, itu kita punya datanya. Tapi Bapak Ibu coba deh dicek lagi ya di di datanya, apakah Bapak Ibu termasuk 67 ini. Kalau memang termasuk, bisa disegerakan lah ya, dilihat-lihat lah apa yang bisa dilakukan biar bisa. Atau bisa langsung menghubungi Bisa langsung menghubungi kita di Kanwil, di grup WA, atau bisa langsung japri, mana aja yang nyaman lah. Nah, itu untuk kontrak. Kemudian PC Pen Mbak Sel. Nah, ini belanja pen ini kan untuk mendukung membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya. Topik yang lagi hangat-hangatnya ini ya, pen ini ya. Betul. Kalau di Bali itu Mbak Sel, ini datanya kita sampai 28 Mei ya, 28 Mei 2021. Di sini tuh ada program Keluarga Harapan namanya Mbak Sel. Kalau program Keluarga Harapan PKH itu kita sudah cair itu sebesar 139,8 M. Ini banyak banget ya. Ini kalau beli pentol banyak banget Mbak Sel ya. Kalau mungkin bisa pentol dengan gerobak-gerobak di rumah-rumahnya kan. Ya, semoga 139,8 M ini bermanfaat buat para keluarga yang mendapatkan itu ya Mbak Sel ya. Kemudian ada bantuan sembako Mbak Sel itu sampai tanggal 28 Mei itu sudah cair 172,6 miliar Mbak Sel. Kemudian ada bantuan sosial tunai, langsung dikasih uang tunai kepada yang berhak, itu 129,2 miliar. Kemudian ada bantuan prakerja itu 244 miliar udah cair. Kemudian ada lagi nih bantuan internet Kemendikbud. Jadi Kemendikbud dikasih bantuan internet karena orang COVID ya, jadi butuh kuota internet ya.
itu sudah disalurkan kepada 658.000 orang. Lumayan banyak. Itu hampir 1 juta orang ya. Lumayan banyak. Setengah juta lebih sedikit ya. Iya. Kemudian ada klaim pasien Mbak Sel. Ini 479 miliar di 125 rumah sakit untuk 7.000 orang pasien. 7.040 pasien ya. Jadi ini semoga pasien-pasien yang sudah mendapatkan ini semoga bisa sehat terus Bapak Ibu ya, dan dijaga terus kesehatannya untuk kedepannya. Kemudian ada padat karya Kementerian PUPR ini 154 miliar. Kemudian padat karya Kemenhub 18 miliar dan padat karya Kementerian Pertanian itu 5,6 miliar. Ada juga BPUM itu sebesar 287 miliar, bantuan KUR 1 triliun malah ini, 1 triliun 40 miliar untuk para pengusaha kecil. Dan dari semua itu kita juga lihat ada realisasi akun khusus COVID yang langsung masuk di yang langsung masuk di alokasi DIPA. Alokasi DIPA. Nah, ini Kementerian Lembaga atau Satker ya. Kementerian Lembaga Satker. Kalau yang tadi program itu ada yang langsung dari pusat langsung ke tidak melalui DIPA ya. Kalau yang akun khusus COVID ini di datanya dari DIPA itu sudah mencapai 37,6 miliar. Totalnya tadi itu kalau kita hitung-hitung kasar-kasarnya itu sudah sampai kira-kira 2,7 triliun. Wah. Untuk belanja PEN tersebut. Terkait program Betul. pemulihan ekonomi nasional ini luar biasa sekali ya. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah ini terkait dengan pemulihan ekonomi nasional khususnya di era pandemi COVID ini ya Pak Gafur ya. Dan setahu saya di Bali ini sendiri merupakan salah satu provinsi yang memang sangat memperhatikan pemulihan ekonomi daerah. Makanya itu segala macam terkait kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang KUR ini dan kemudian program Keluarga Harapan itu setahu saya di Bali ini tujuannya itu langsung ke setiap masyarakat gitu, dan masyarakat langsung menerima bantuan dari pemerintah ini. Iya betul. Kemudian ada lagi satu Mbak Sel informasi yang saya lupa sampaikan ini terkait IKPA Mbak Sel. IKPA itu kan kalau ada teman-teman yang baru nonton YouTube ya, yang bukan dari KL, bukan dari Satker, itu IKPA itu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Benar nggak Mbak Sel? Benar ya. Ya, kalau misalnya Semeton sudah pernah mengikuti podcast Kanwil DJPW Bali sebelumnya terkait IKPA ini juga sudah pernah kita bahas di podcast Kanwil DJPW Bali yang sebelumnya. Nah, lihat-lihat lagi di videonya di YouTube ya. Untuk IKPA ini. Jadi IKPA ini tujuannya itu sebenarnya sama kalau kita kuliah Mbak Sel ya. Kalau kita kuliah itu belajar di kelas ya, belajar ngerjain tugas, ngerjain ujian kan. Ngerjain ujian, setelah ujian kan ada nilainya tuh, nilai ujiannya. Ternyata untuk matematika saya dapat B misalnya, terus untuk IPA dapat A gitu. Nah IKPA ini Satker itu kan kita intinya pegang DIPA, pegang uang negara. Berarti kan kalau pegang uang negara kan amanah ya. Uang bukan uangnya kita. Terus uang itu harus kita belanjakan. Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat ya. Itu bisa walaupun tidak langsung sampai ke masyarakat gitu. Nah itu untuk uang tersebut dibelanjakan, tidak boleh sembarangan belanjanya Mbak Sel. Ya kan? Ada koridornya, ada aturannya. Nah kita menilai itu sama kayak ujian tadi. Sekolah kita datang ujian, ada ujiannya, ada nilainya dapat A atau dapat B. Satker juga, satuan kerja itu membelanjakan uang juga dinilai. Nah penilaiannya itu adalah namanya IKPA. Nah indikator kinerja pelaksanaan anggaran, nilainya itu dari 0 sampai 100 ya Mbak Sel ya. Dari 0 sampai 100. Nah kalau kita sudah melakukan penilaian IKPA untuk semua KL, tapi di sini kita akan menyebutkan untuk 15 KL terbesar tadi ya. Untuk 15 KL terbesar. 15 KL terbesar secara nasional ya. Tadi ya. 15 KL terbesar. Jadi ini nilai IKPA sampai dengan ini nilai IKPA itu triwulanan kita ambilnya Mbak Sel. Jadi ini akan kita sampaikan yang triwulan 1 dulu ya. Nanti triwulan 2 nanti bulan depan kalau kita bikin podcast lagi mengenai ini ya. Oke. Untuk Mahkamah Agung itu nilai IKPA triwulan 1-nya adalah 88,44 Mbak Sel. Kemudian Kejaksaan itu 92,07. Ini tinggi ya.
Untuk Kemenhan itu Kementerian Pertahanan 90,02, Kemenkumham 91,85, Kementerian Keuangan 93,27, Kementerian Pertanian 89,78, Kementerian Perhubungan 86,64, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wah ini cukup tinggi Mbak Sel, 96,63. Kemudian ada Kementerian Kesehatan 89,04, Kementerian Agama 90,98, Kementerian Sosial ini satker pegangan saya Mbak Sel ini agak masih bisa ditingkatkan ya untuk kedepannya. Kementerian Sosial mungkin karena banyak sekali tantangan di COVID ini ya, makanya betul. Agak turun sedikit ya. Ini 54,66 Mbak Sel. Kemudian Kementerian PUPR ini sangat bagus, ini 97,89. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu 64,78, Kemenkominfo 79,49, dan Kepolisian itu 97,6. Jadi itu IPA untuk KL 15 KL. Yang di luar 15 KL ini bisa langsung hubungi kita atau nanti kita akan kasih laporannya ya, datanya. Ya. Jadi dari 15 KL ini yang memang paling tinggi nilai IKPA-nya untuk triwulan 1 adalah Kementerian PUPR. Ya, 97,89, kemudian diikuti oleh Polri, Kepolisian RI 97,60, dan kemudian 96,63 yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Betul, Pak. Oke, Kementerian Keuangan pun masih belum masuk lumayan lah ya. Tapi udah di atas 90. Ya. Semoga nanti untuk sampai nanti di triwulan 2 bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya. Baiklah Pak, sesuai dengan yang tadi disebutkan di awal bahwa Pak Gafur akan menjelaskan terkait 15 KL tadi terkait dengan hasil kuesioner yang telah dilakukan di bulan Mei kemarin Pak Gafur. Oke Mbak Sel. Ini ada 15 KL ya. Kita mulai dari Mahkamah Agung ya. Ini jadi yang saya bacakan ini adalah ringkasannya saja Mbak Sel ya. Ini kalau lihat di sini ada banyak sekali, enggak kelihatan ya. Ada banyak rinciannya ya, dan ada beberapa tabel juga. Tapi kita akan point out yang penting-penting saja Mbak Sel ya. Nah, untuk Mahkamah Agung ini realisasi 51 dan 52-nya itu sudah sangat bagus Mbak Sel. Untuk di lingkup Bali itu 51-nya 42% realisasinya, dan belanja barangnya 52 itu 36,5%. Ini sudah mendekati 40%. Yang 51 bahkan sudah melebihi 40% untuk triwulan 2. Nah, tapi yang masih rendah ini adalah 53-nya Mbak Sel. 53-nya belanja modal ya. Belanja modal. Nah, kemarin tuh saya cari tuh Mbak Sel yang 53 nih yang kira-kira yang rendah yang mana, kemudian saya dapat satkernya, saya langsung telepon hubungi. Ternyata memang ada beberapa permasalahan bukan permasalahan juga sih, kendala alasan kenapa masih 10%. Contohnya itu misalnya ini untuk perkara hukum perseorangan misalnya kan, kemudian ada untuk kegiatan KRO yang masih rendah itu masih 18% itu. Ternyata menurut Satker tuh di RKKL-nya sebenarnya diajukan sekian, tapi ternyata budgetnya turun melebihi dari yang diajukan gitu Mbak. Melebihi dari yang diajukan, ya. Ditetapkan terlalu tinggi dari pusatnya dari Mahkamah Agung gitu ya. Jadi makanya sebenarnya sudah on track, tapi karena memang pagunya cukup besar, jadi kelihatannya persennya tuh masih kecil gitu. Kemudian ada juga yang bahkan masih 0% Mbak Sel. Untuk kegiatan tertentu ya masih 0% di 53-nya ini. Setelah saya tanya ini kenapa masih 0%, ternyata memang jadwalnya nanti bulan 6 bulan Juni gitu kan, masih semester 1. Jadi ini itu untuk BIMTEK dia. Jadi kegiatan BIMTEK, ternyata BIMTEK-nya itu baru memang dilaksanakan bulan Juni, makanya di bulan Mei itu masih kosong. Kemudian sama juga sih ada yang beberapa hal seperti itu. Jadi tapi yang paling mencolok ini adalah yang 53-nya 10% ini adalah masalah e-katalog Mbak Sel. Jadi
satker-satker MA itu sepertinya bukan hanya terjadi di Bali, tapi di semua pengadaannya itu pengadaan komputer ya, untuk 5-3-nya itu kan untuk komputer. Pengadaannya itu adalah dihimbau untuk melakukan pengadaan melalui katalog. Tapi ternyata di e-katalognya itu belum ada barang itu, jadi belum bisa dicairkan gitu. Jadi pengen belanja, pengen barang yang ini, belanjanya di e-katalog, tapi ternyata di e-katalognya belum tersedia. Betul. Itu salah satu kendala. Tersedia tapi spesifikasinya tidak ada yang diinginkan. Tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh kantor pusat mungkin. Betul, Mbak Sel. Ya. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ya untuk kejaksaan ya 006 BA 006 ini belanja pegawai dan belanja modalnya sudah cukup baik. Ini belanja pegawai itu 34,78% dan belanja barangnya sudah 27,68%. Sebenarnya 27 ini agak-agak riskan juga. Dia bisa karena sisa sebulan kan untuk mencapai 40%. 40%. Ya. Ini belanja barangnya 27, tapi yang yang memprihatinkan adalah belanja modalnya Mbak Sel yang masih 0% sampai bulan Mei. Jadi untuk Satker Kejaksaan yang ada di Provinsi Bali, belanja modalnya 53 masih 0% ya Bapak Ibu. Harap diperhatikan kalau misalnya ada kendala, permasalahan, sepertinya katanya sih terkait dengan pencairan PNBP Mbak Sel, kalau saya dengar-dengar dari Satker, baca dari kuesioner yang diberikan dan juga konfirmasi oleh kepala seksinya itu sepertinya terkait dengan PNBP. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada permasalahan terkait PNBP bisa langsung disampaikan kepada kita, dikonsultasikan gitu. Kalau misalnya permasalahannya dengan tingkat pusat, bagaimana mungkin komunikasinya dengan di tingkat pusat seperti apa ya untuk masing-masing. Berarti memang masih 0% ya Pak? 0% untuk kejaksaan di lingkup Provinsi Bali. Kemudian Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan ini sudah cukup baik Mbak Sel. Jadi belanja pegawainya 35,9%, belanja barangnya 28,3% dan belanja modalnya itu 26,4%. Ini sudah cukup baik lah. Dan nilai IKPA-nya pun lumayan Mbak Sel. Bukan lumayan, udah baik nih 90 ya, 90%. Nilainya 90. Kemudian next untuk Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM ini belanja pegawai dan belanja barangnya juga sudah cukup baik. Belanja pegawainya bahkan sudah melebihi 40%, yaitu 42,13%. Kemudian belanja barangnya itu 30,9%. Namun belanja modalnya ini masih sangat cukup rendah ya Mbak Sel, karena masih 11,46%. Ini total ya Bapak Ibu ya, total untuk semua Satker Kemenkumham di Provinsi Bali. Masih 11 ya. 11%. Jadi saya di Bali kan ada 27 Satker Kemenkumham ya Mbak Sel ya. Untuk semua Satker Kemenkumham itu ada 27 Satker Kemenkumham di Bali. Jadi saya lihat nih siapa yang masih rendah belanja modalnya Mbak Sel. Nah ternyata bahkan sudah ada yang 100% Mbak Sel yang belanja modalnya. Kode Satkernya itu 408222 dan 418334. Ini yang sudah 100% belanja modalnya. Ada yang sudah 63%, tapi 4 Satker lainnya. Jadi hanya ada 7 Satker yang punya belanja modal. Ya. Nah 4 Satker lainnya itu masih sangat rendah masih ya. 0% Mbak Sel. Memang masih 0%. Masih 0%, ya? 4 Satker tersebut. Ada kami nama Satkernya, tapi Bapak Ibu kalau itu Satker saya, berarti bisa segera dikondisikan lah ya, diatur lah secara adat gimana ya. Diatur secara adat. Gimana biar bisa tercapai ya. Setidaknya sudah harus ada progresnya lah. Progresnya ya. Kalau memang misalnya jadwalnya belum itu mungkin memang udah timelinenya, tapi kalau misalnya karena ada kendala lain selain itu apa gitu yang bisa dikomunikasikan dengan Kanwil ya. Betul. Kemudian Kementerian Keuangan Mbak Sel, Kementerian Keuangan ini alhamdulillah sudah cukup baik ya. Untuk 51 sudah 42%, semester 2 52 itu 30% dan belanja modal 53 31%. Walaupun mungkin ada beberapa Satker Kemenkeu mungkin yang masih terkendala masalah pengadaan barang dan jasa, rehab gedung dan bangunan seperti itu, bisa segera disegerakan lah ya kan, karena
tiap tahun pimpinan kita selalu mengatakan katanya early procurement kan, cepat-cepat itu awal Januari sudah langsung mulai gitu. Jadi semoga bisa dipercepat gitu Mbak Sel. Jadi baru udah 5 ya, aduh saya udah ngos-ngosan ini. Baru 5 KL nih Mbak Sel. Iya. Oke. Ini baru 5 KL dari 15 KL yang harus kita expose di sore hari ini sama tahun DJPP Bali. Jadi dari 5 KL yang pertama ini memang yang paling menarik yang tadi saya simak adalah evaluasi terkait belanja 53 ya. Ada yang masih di bawah target, bahkan ada yang 0%. Memprihatinkan memang Pak Gafur, karena memang diperhadapkan dengan kondisi saat ini terkait dengan pandemi juga, kondisi tidak pasti gitu ya. Dan kayaknya mau tidak mau kita harus serba digitalisasi. Salah satunya yang terkait tadi yang e-katalog itu ya. Memang terkait e-katalog ini sudah beberapa satker yang memang mengeluhkan hal seperti itu. Spesifikasi barang yang dipersyaratkan dari kantor pusat itu kadang tidak semua tertera di dalam e-katalog itu. Padahal sebenarnya kalau tujuannya online itu biar bisa cepat Mbak Sel ya. Tapi ini justru jadi dari beberapa satker yang kita wawancara kemarin tuh Mbak Sel, kita tanya-tanya, ternyata mereka tuh dihimbau sebenarnya. Jadi di aturannya itu adalah tidak wajib sebenarnya Mbak Sel. Jadi dihimbau untuk melakukan pengadaan di e-katalog. Nah kalau untuk satker MA tadi kan kita sudah review yang MA ya. Untuk MA itu 53-nya itu bukan bangun gedung atau rehab belanja mobil atau apa, itu bukan di situ 53-nya, tapi semua MA itu 53-nya adalah beli komputer di ruang kepanitraan. Jadi untuk pengadaan elektronik ya, pengadaan pengolah data, beli komputer. Nah dari kantor pusatnya MA itu, ini menurut yang kita dapat informasinya dari satker ya. Langsung ya. Jadi satker MA itu di Bali itu ada 40 satker MA. 40 satker MA, kita kasih kuesioner dan juga ada beberapa satker yang kita langsung tanya. Itu menurut mereka ada minimum requirement. Jadi untuk beli komputer di ruang kepanitraan itu minimum spesifikasinya harus misalnya RAM-nya sekian, harus monitornya sekian, seperti itu. Jadi ada minimumnya Mbak Sel. Udah ditentukan memang. Udah ditentukan persyaratannya ya. Dan kemudian mereka dihimbau untuk membelinya itu di e-katalog gitu. Tapi begitu online di e-katalog, komputer yang ada itu tidak memenuhi spesifikasi tersebut gitu. Jadi solusinya itu gimana? Ya kemarin kita sarankan untuk bagaimana kalau koordinasi dengan pusatnya, bagaimana kalau membeli di luar gitu, selain e-katalog gitu. Karena kalau pencairan dana itu ya, kalau kita cairkan di bulan Januari itu langsung cair semua MA di seluruh Indonesia, langsung cair itu daya ungkit lipatnya itu lebih besar. Kayak ombak Mbak Sel, kalau saya pukul ombaknya dari sini tuh sedikit, tapi kalau bukan ombak, bola salju. Bola salju kalau saya gulingkan bola saljunya cuma 1 meter itu cuma sedikit bolanya ya, tapi kalau saya dari atas situ saya gulingkan, jadi di bawah ini bulan Desember nih, di atas itu bulan Januari. Kalau bola saljunya sudah saya gulingkan dari bulan Januari di atas itu berguling, itu akan ekonominya tuh lebih besar, dampak ekonominya. Dampak ekonominya lebih besar gitu. Jadi kita sangat mendorong biar bisa cepat. Kalau memang kalau saya nggak salah ya baca aturannya itu bisa teman-teman di MA bisa koreksi ya kalau salah. Itu tidak wajib di katalog. Jadi kalau misalnya tidak wajib di katalog, coba deh bisa komunikasi dengan teman, mungkin ada temannya di kantor pusat MA, gimana kalau saya belinya di luar di katalog gitu, bisa nggak ya gitu, siapa tahu bisa gitu kan. Karena sekarang serba online dan banyak sebenarnya tersedia pasaran itu. Biar bisa ada komputernya, biar bisa dimanfaatkan gitu. Benar. Seperti itu. Benar, supaya juga tidak terjadi penumpukan nanti di akhir tahun ya. Oke. Kita lanjutkan. Lanjut ya, oke. Iya, Pak Gafur. Tadi sudah Mahkamah Agung, sudah Kejaksaan, sudah Pertahanan, kemudian Kemenkumham dan Kementerian Keuangan. Kita lanjut di Kementerian Pertanian. Nah, kalau di Kementerian Pertanian ini yang dari 3 belanjanya 51 itu 40% Mbak Sel. Sudah 40%, sudah sangat bagus. Sudah memenuhi target 40% di triwulan kedua. Belanja barangnya itu 26%. Ini udah cukup bagus juga, bisa ditingkatkan ya untuk sampai dengan triwulan 2.
dan belanja modalnya ini bahkan sudah 45%. Jadi sudah cukup bagus ya. Apa namanya, untuk di Kementerian Pertanian ini. Mungkin yang jadi catatan adalah ini kemarin dapat informasi dari Satker, salah satu Satker di Kementerian Pertanian, bahwa ada bantuan untuk membeli benih sapi dan sapi dan babi, Mbak Sel. Oh, gitu. Bantuan. Jadi sapi dan babi itu nanti akan di bantuan kepada masyarakat. Itu pagunya besar sekali, 16 miliar gitu. Oh gitu ya. Ya, untuk 14 provinsi, dan itu baru mulai startnya itu kemarin bulan Maret kalau nggak salah. 14 provinsi termasuk di Bali. Empat provinsi, iya, termasuk di Bali. Jadi itu baru Maret kemarin prosesnya dimulai gitu. Dan kalau itu kan harus di data dulu siapa masyarakat yang akan dapat kayak gitu, kan. Nah itu mungkin karena itu cukup besar, itu masih 6,2%, mungkin bisa diperhatikan dari teman-teman dari Kementerian Pertanian ya, untuk bantuan benih sapi dan babi tersebut yang 16%. Tapi kalau secara keseluruhan sudah bagus ya realisasinya untuk Kementerian Pertanian, dan IKPA-nya juga sudah cukup bagus ya, 89,78%. Tapi ada 4 kontrak ternyata nih Mbak Sel yang masih sisa. Yang tadi kan saya sebutkan ada 70 sekian ya, 67 ya, 67. Nah, dari 67 itu 4-nya itu ada di Kementerian Pertanian. 4-nya itu ada di Kementerian Pertanian ya. Yang sudah jatuh tempo sampai dengan bulan Mei, tapi ternyata masih ada sisanya di atas 1 juta. Itu di Kementerian Pertanian. Di atas 1 juta. Ya. Kemudian lanjut ke Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ini juga sudah cukup baik ya. Belanja pegawai 35%, belanja barang 28%, dan belanja modalnya itu ya masih sedikit rendah, 18%. Kita tanya kenapa ini masih 18% Bapak Ibu di Kementerian Perhubungan. Kemudian kemarin kita dikasih jawaban bahwa ternyata realisasi 53 itu masih rendah karena proses lelang terpusatnya itu. Jadi proses lelangnya itu dia panitianya itu di pusat, bukan di provinsi masing-masing. Jadi makanya mungkin kalau di pusat kan harus nunggu semua provinsi dulu kan baru bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu. Agak lama ya. Mungkin bisa menjadi catatannya Bapak Ibu yang di Kementerian Perhubungan. Kemudian lanjut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud ini untuk belanja pegawainya 39%, belanja barangnya 21%, belanja modalnya ini masih sangat rendah, itu 6%, 5,99%. Ini masih sangat rendah ya Bapak Ibu di Kemendikbud ya. Kemarin kita tanya Mbak Sel, kok kenapa masih rendah 53-nya gitu. Ada banyak faktor, tapi benang merahnya tuh masih seputar COVID. Jadi COVID itu misalnya nggak bisa kegiatan yang dulunya direncanakan di kelas itu tidak bisa dilaksanakan seperti benar. Nah itu masih di situlah ininya permasalahannya. Jadi Bapak Ibu yang di Kemendikbud ya bisa diperhatikan, bisa dikasih catatan mungkin ya untuk belanja modalnya yang masih sangat rendah ya. Kemudian lanjut ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan belanja pegawainya sudah 40,55%. Kemudian belanja barangnya 18,92%, dan belanja modalnya juga masih sangat rendah Mbak Sel, 90,18%. Ini sampai dengan bulan Mei. Ini katanya belanja modal itu belanja modalnya ya ini tadi Kementerian berapa persen Pak? 9,18%. 9,18%. Iya, ini kita tanya kenapa permasalahannya ini. Nah, permasalahannya itu masih seputar e-katalog lagi e-katalog. Jadi ternyata di e-katalog ini ada juga di Kementerian Kesehatan. Kemudian tadi belanja barangnya kan 18,9%, ini masih rendah juga ini 18,9%. Kita tanya kemarin ke Satker Mbak Sel, kenapa masih rendah 18,9%? Ternyata Mbak Sel itu teman-teman di Kementerian Kesehatan itu di Kemenkes kan ada 9 satker ya. 9 satker Kemenkes di Provinsi Bali. Salah satu permasalahannya itu adalah teman-teman ini masih fokus ke vaksin katanya Mbak Sel. Jadi bahkan ada pengelola program, jadi teman-teman yang di bagian keuangan mungkin ya yang langsung terlibat dalam pencairan pelaksanaan anggaran itu, mereka menjadi tim vaksinator. Jadi
apa ya, bahasa gampangnya tuh lagi ada sesuatu yang penting di sini sehingga mereka fokus di vaksin dulu, sehingga yang belanja modal itu mungkin ya udah bulan depan aja mungkin, atau nanti masih ditunda gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Tapi kan saya dengar-dengar ini kayaknya di Bali udah banyak yang vaksin, Mbak Sel ya. Sudah banyak yang vaksin. Jadi semoga teman-teman di Kementerian Kesehatan yang kemarin sibuk untuk vaksinasi, sekarang karena udah mulai banyak yang vaksin, tapi saya nggak tahu sih kalau di Kementerian Kesehatan gimana, tapi semoga kesibukannya sudah mulai menurun sehingga berkurang. Udah bisa move on kembali beberapa ke belanja modal ya, sehingga bisa segera dicairkan gitu ya teman-temannya di Kementerian Kesehatan. Kalau ada permasalahan kita siap membantu ya di Kanwil, Mbak Sel ya. Kebetulan di seksi saya nih Kementerian Kesehatan, Mbak Sel, jadi bisa langsung telepon saya dengan Pak Gafur. Kemudian Kementerian Agama, Mbak Sel. Nah kalau tadi kementerian yang saya sebutkan itu hanya ada 3 belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Tapi kalau khusus Kementerian Agama ada belanja bantuan sosial, ada akun 57-nya. Jadi kalau untuk Kementerian Agama belanja pegawainya itu 35,56%, udah cukup bagus. Belanja barangnya 35,03% juga sudah cukup bagus. Belanja bantuan sosialnya 41,73%, ini sudah melebihi target triwulan 2. Tapi belanja modalnya masih 10%, Mbak Sel. 10%. Nah, ini Kementerian Agama ini kan besar sekali ya, Mbak Sel ya. Di Bali itu kementerian yang paling besar itu adalah Kementerian Agama. Ada 86 satker total. 86 total satker. Nah, kita tanya kemarin di Kementerian Agama nih. Kementerian Agama ternyata ada beberapa permasalahan. Saya langsung bacakan saja ya karena ini sangat banyak sekali. Ada pertama permasalahan lelang untuk 53. Kemudian terdapat belanja modal pengadaan tanah yang harus dilakukan pemecahan sertifikat, jadi teknis administratif untuk pembebasan lahan itu ya. Kemudian terdapat satker yang PPK-nya berubah gitu, jadi pejabat perbendaharaannya berubah. Kemudian terkait pembangunan dari gedung dari SBSN ini syariah, ini ya surat berharga syariah negara ya. Itu juknisnya ternyata belum turun. Dari tadi lelang, terus pengadaan tanah, perubahan pejabat perbendaharaan, juknis belum turun ya. Itu adalah 4 besar. Ini tidak hanya terjadi di Kementerian Agama sebenarnya, tapi di semua kementerian ya, semua satker. Kemudian ada juga anggaran yang dari PNBP itu masih nunggu maksimum MP-nya, masih pencairan ya. Kemudian lagi-lagi e-katalog muncul, Mbak Sel, di sini di 53. Kemudian ini yang saya sangat menyedihkan ya, ini Mbak Sel, ini katanya kurang SDM, Mbak Sel. Kurang SDM. Kayaknya SDM bukan cuma di Kementerian Agama ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kurang SDM itu sebenarnya gampang. Kalau saya dulu di bagian SDM, Mbak Sel. Kalau kurang SDM itu pemecahannya gampang. Dimaksimalkan SDM yang kemarin yang sudah ada itu dimaksimalkan, ditingkatkan kompetensinya itu. Betul sekali Pak Gafur, betul. Idealnya seperti itu. Satker Kementerian Agama yang mungkin kalau kurang sedang nanti mengikuti podcast kita bisa dimanfaatkan sudah tuh yang lain gitu ya. Dari Pak SDM Gafur, yang lain. Ya. Kemudian ada lagi, Mbak Sel, pelaksanaan tender dan seleksi memerlukan waktu yang cukup lama katanya. Penawaran harganya itu di bawah 80%, membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan klarifikasi kewajaran harga karena barang-barang, lagi-lagi barang-barang di e-katalog juga belum tayang. Jadi masalah tender ya, masih masalah teknis tender. Jadi kenapa saya membacakan 5 permasalahan di Kementerian Agama secara rinci ini, karena apa yang dialami oleh di Kementerian Agama ini terjadi di semua KL. Dan tidak hanya terjadi di 2021, terjadi di sebelum-sebelumnya juga, dari zaman dahulu kala ya, dari zaman nenek moyang, dari 100 tahun yang lalu mungkin sudah terjadi ya, tapi belum ada 100 tahun yang lalu Kementerian Keuangan. Jadi dari dulu sampai sekarang dan di semua KL itu terjadi. Jadi kalau yang seperti ini berarti kan kita kan EPA kan tadi kan supaya kita belajar dari kemarin supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Benar sekali, Pak. Jadi jangan sampai nanti tahun depan masalahnya itu lagi gitu. Kalau berarti kan udah lama, udah sering ada diskusi juga mengenai bagaimana cara untuk menanggulangi masalah ini, menghadapi masalah ini itu bisa dilakukan biar nanti kedepannya tahun depan kita bikin EPA nggak muncul lagi masalah ini, Mas. Jadi awal
early procurement. Jadi tadi kita ikut apa namanya Zoom dengan Bank Dunia Mbak Sel. Nah itu disebut juga ini masalah ini. E-katalog ini ya. Ya e-katalog salah satunya, dan masalah pengadaan barang dan jasa itu jadi awal dilaksanakan di bahkan bulan Desember itu udah mulai dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan, itu udah mulai siap-siap, udah mulai bikin SK pejabat perbendaharaan gitu kan. Kemudian jadi di bulan Januari itu bisa langsung begitu dipanya Bisa udah langsung turun bisa eksekusi langsung ya. eksekusi gitu. Iya, betul. Sebenarnya permasalahannya itu sih Mbak Sel, yang banyak. Benar. Jadi memang yang dialami Kementerian Agama ini memang sebagian besar dan hampir mungkin semua dialami oleh kementerian lembaga yang lain. Iya. Karena juknis yang lambat, Mm-mm. pejabat perbendaharaan yang sudah berganti dan belum ada pejabat ditunjuk baru pejabat gitu. yang baru. Kemudian lagi-lagi prosedur pengadaan barang dan jasa salah satunya harus melalui pembelian barang melalui e-katalog ini. Iya. Padahal sebenarnya itu masih dihimbau. Iya, Ya. tidak wajib di sini. Wajib, ya. Setahu saya ya, tapi teman-teman coba dicek deh kalau Coba misalnya. dicek lagi Tapi ya. tapi saya kayaknya saya yakin sih kalau nggak wajib, tapi bisa dicek lagi gitu. Iya, iya. Apakah mungkin itu memang instruksi dari kantor pusat kementerian Ya lembaganya mungkin beda-beda seperti tiap itu, tiap KL gitu ya. mungkin mewajibkan ya, saya Iya. juga tidak tahu, tapi kayaknya itu nggak wajib. Karena kita ini kan membuat peraturan itu supaya lebih efisien dan efektif. Iya. Benar kan Pak Gafur iya. ya. Kalau memang di e-katalog itu tidak tersedia, bisa kita membuka peluang untuk Beli di tempat beli lain di ya. tempat online yang lain. Selain ya. e-katalog. Ya. Selain e-katalog. Baik Pak Gafur, mungkin langsung dilanjutkan Lanjut untuk ya. Tadi 5 sudah KL, 10 ya. Sudah 10. Sudah 10. Sudah Sekarang 10 5 KL yang program. terakhir. Iya. Kementerian Sosial ya. Kementerian Sosial ya benar, Ya, Kementerian Kementerian Sosial. Ini apa namanya? Untuk 51 itu sudah cukup baik ya, 38,09%. Kemudian 52-nya ini masih cukup rendah, 12,6%. Masih rendah Nah, sekali ini ya. kenapa rendah? Saya tanya nih. Di Kemensos itu cuma ada 6 satker Mbak Sel, 6 Kemensos. satker. Jadi 6 satker itu Kemensos itu kalau ada satker yang rendah itu sangat berpengaruh ke semua Semua. KL Kemensos gitu. Jadi karena cuma 6 satkernya gitu. Di Bali aja ya maksudnya ini 6 satker. Nah, katanya 52 ini adalah bantuan sosial ke masyarakat yang saat ini masih proses pendataan katanya Mbak Sel. Jadi 52 ini adalah program atensi di masyarakat yang akan jadi mereka punya dana untuk program untuk bantuan ke masyarakat. Jadi saat ini mereka masih mendata masyarakat yang mana yang akan mendapatkan bantuan untuk 52 ini ya. Kemudian yang 53 ini masih sangat rendah. Ini 3,28%. Jadi kalau dari 6 satker tadi itu Mbak Sel hanya ada 1 satker yang punya 53, yaitu Balai Rehabilitasi Mahatmia. Ini yang apa? Balai Rehabilitasi Optik ya kalau nggak salah ya, yang terkait dengan mata gitu. Oh iya. Kalau nggak salah ya untuk Mahatmia ini. Dia masih 3,28%. Jadi kemarin saya kebetulan ini satker pegangan saya Mbak Sel. Ya, lagi-lagi Jadi satker pegangannya Pak Gafur. langsung saya telepon kemarin Mbak Sel bapaknya tuh, karena beliau memang sering komunikasi dengan saya. Pak, ini kenapa masih 3,28% gitu? Katanya karena ada arahan dari eselon 1 bahwa anggaran tersebut akan dilakukan refocusing. Jadi ada arahan untuk di hold dulu anggaran tersebut. Saya nggak tahu bagaimana perkembangannya ya sekarang. Tapi kalau memang sudah bisa dicairkan, bisa segera Bapak ya dicairkan di teman-teman di Balai Rehabilitasi Mahatmia, bisa segera dicairkan yang 53-nya. Iya. Kemudian ada satu lagi belanja bantuan sosial, ini masih 0% karena memang baru turun dipanya, baru turun yang tadi anggarannya. Pak Gafur udah jelaskan di awal ya. Ya, untuk Kementerian Sosial. Ya. Oke, kita lanjut ke Kementerian PUPR. PUPR ini yang nilai IKPA-nya Ya, nilai IPA-nya cukup bagus ya, ini paling bagus ini. Untuk 51-nya ini sudah cukup baik juga, udah 25% ya belanja pegawainya. Ini kemarin kita tanya juga Mbak Sel, kenapa belanja pegawainya? Sebenarnya belanja pegawai kan tidak ada effort yang terlalu besar ya untuk mencairkan itu. Ternyata belanja pegawainya itu banyak di belanja lembur, sedangkan ada arahan untuk lembur itu jangan terlalu gampang untuk diberikan katanya. Untuk dibayar. Jadi ada persyaratannya sehingga lembur itu baru kalau memang benar-benar lembur untuk kerjaan yang memang penting dan harus dilemburkan baru
dicairkan, makanya masih 25%. Kemudian belanja barangnya itu 34,5%, sudah cukup baik. Dan belanja modalnya itu 53, belanja 53 itu adalah 41,22%. Ini sudah melebihi target triwulan 2. Tapi ini memang sudah cukup bagus. Ada 16 satker Kementerian PUPR di Bali. Tapi ada yang harus di highlight ini Mbak Sel. Tadi kan saya sebut ada 67 kontrak yang masih gantung ya. Dari 67 itu adalah 14 ada di Kementerian PUPR. Wow. Ada 14 kontrak ya. 14 kontrak yang sudah jatuh tempo sampai dengan Mei. Ada mungkin yang jatuh tempo di Januari, ada yang jatuh tempo di Maret. Pokoknya Januari sampai Mei itu sudah jatuh tempo, tapi ada 14 kontrak yang masih nilainya sisanya itu di atas 1 juta. 14 kontrak ini di 14 satker atau ada listnya Mbak Sel ini. Sepertinya ada yang 2 kontrak atau 3 kontrak di satu satker. Di satu kode satker. Oh iya. Oke. Jadi Nanti Bapak Ibu, kalau misalnya satkernya perlu bisa ya Bapak Ibu bisa di kita Kementerian share PUPR ya, kalau merasa 14 kontrak itu adalah salah satunya adalah di satkernya Bapak Ibu, coba dilihat lagi seperti apa ya, bagaimana biar bisa segera diselesaikan ya, biar nggak menumpuk di semester kedua. Benar. Kemudian lanjut ke Kementerian Koperasi Mbak Sel, Kemenkop UKM. Ini hanya satu satker Mbak Sel di Bali untuk KL ini, dan satu satker dan hanya satu jenis belanja, hanya ada belanja barang. Jadi ini sudah cukup baik ya, udah 30,58% ya untuk di Kemenkop dan UKM. Jadi saya nggak banyak men-highlight untuk Kemenkop ini karena memang tidak terlalu banyak anggarannya ya untuk di DIPA. Tapi tetap kita berharap semoga ya, di triwulan 2 ini betul, bisa sesuai dengan target realisasi ya. 40%. Ini kan 30,58% ya, berarti masih ada PR-nya itu 9,5 ya, 9,5% sampai dari sekarang sampai tanggal 30 Juni. Ya. Oke, kemudian lanjut ke Kemenkominfo. Kemenkominfo ini juga satu satker Mbak Sel, satu satker di Bali. Sudah sangat baik ini Kemenkominfo, nggak ada masalah. Ini realisasi 51-nya itu belanja pegawainya itu 31%, kemudian belanja barangnya 52% dan belanja modalnya itu bahkan udah 95,36%. Ini teman-teman di Kemenkominfo terima kasih ya atas kontribusinya untuk bisa segera merealisasikan apa yang sudah dianggarkan di DIPA. Ini sudah 95% Mbak Sel. Jadi yang untuk 53 ya. Untuk 53-nya. Kalau yang 52 tadi berapa Pak? 40,7% sudah lewat dari target gitu. Ya, benar-benar. Kemudian lanjut ke yang terakhir adalah kepolisian ya. Kepolisian tadi yang nilai IKPA-nya terbaik kedua ya. Ya, kepolisian ini juga sudah sangat baik. Ini 51-nya itu 44% karena untuk bayar gaji itu kan polisi banyak ya, langsung terbayar 44,28%. Kemudian 52-nya itu 37,98%. Ini juga sudah hampir mencapai 40%. Cuma di 53-nya Mbak Sel, 53-nya ini masih 6,18%. Masih 6,18%. 6,18% masih rendah ya. Tapi kalau per satkernya Mbak, kalau ini kan agregat ya. Kalau kita pecah per satkernya, kepolisian itu ada 35 satker, itu rata-rata sudah 25% per satker. Untuk rata-rata untuk semua belanja ya, 51, 52, 53. Tapi kalau cuma 53-nya aja kita ambil dari semua satker polisi itu ternyata masih 6,18% gitu. Nah ini kita tanya Mbak Sel kenapa gitu kan? Ya ini katanya disebabkan antara lain oleh terlambat dilaksanakannya proses realisasi karena ada refocusing di DJA. Nah itu kemarin bilangnya seperti itu. Nah sekarang bapak-bapak polisi gimana refocusingnya? Apakah masih berlanjut di DJA atau sudah jangan-jangan sudah selesai ya? Nah kalau sudah selesai bisa langsung dikejar nih
bapak-bapak dan ibu-ibu di kepolisian ya. Bisa segera direalisasikan ya. Kemudian katanya terdapat beberapa kegiatan yang kontraknya baru dijadwalkan untuk dilaksanakan di bulan Juni. Jadi memang jadwalnya baru bulan ini. Jadi kan bulan depan kita lagi nih Mbak Sel ya. Kita review lagi. Jadi kalau misalnya memang ada yang baru dilaksanakan di bulan Juni, berarti harusnya bulan depan sudah bergerak nih ya, sudah bergerak 5-3-nya. Nah, semoga bulan depan jangan-jangan sudah sampai 30 bahkan 40% Mbak Sel ya, semoga. Kemudian nah ini ada berita bagus sebenarnya Mbak Sel ini dari kepolisian, katanya terdapat tren penurunan tindak pidana serta kasus laka lantas gitu, kecelakaan lalu lintas. Jadi karena tren penurunan tindak pidana dan tren kecelakaannya katanya menurun, jadi pencariannya itu juga menurun juga gitu kan, karena tidak terlalu banyak yang diurus. Iya, betul. Kemudian ada lagi proses PBJ dan lelang, dan sama lagi kayak tadi, dan proses penerapan SK pejabat perbendaharaan yang masih cukup lama. Jadi itu review dari kepolisian dan sekaligus dari semua 15 KL sudah kita sebutkan ya Mbak Sel, reviewnya seperti apa. Semoga Bapak Ibu dari KL-KL 15 KL yang kita sebutkan tadi bisa langsung mengecek pembukuannya masing-masing. Oh ternyata saya yang dimaksud yang tadi itu adalah saya, berarti harus cepat-cepat dicairkan ya. Nah kemudian yang Bapak Ibu yang di luar 15 KL tersebut kami tidak sebutkan di sini, tapi kami juga ada laporannya. Kalau Bapak Ibu nanti berhubungan dengan kami, nanti akan kita juga sampaikan. Cuma yang kita expose ini adalah yang 15 KL terbesar, karena kan besar Mbak Sel, jadi pengaruhnya sangat mempengaruhi di secara keseluruhan gitu, sangat besar. Iya. Seperti itu Mbak Sel, terima kasih. Wah, luar biasa pemaparan. Mungkin kalau waktu sejam atau ini jangan-jangan ini kita sudah sejam ya ngomongnya. Kayaknya kita sudah lebih dari 1 jam ini, sebetulnya tidak terasa. Karena memang ini merupakan sesi khusus ekspos evaluasi pelaksanaan anggaran bulan Mei tahun 2021 khusus lingkup Satker lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Dengan adanya ekspos EPA untuk bulan Mei ini, kami mengharapkan satker-satker kementerian lembaga lingkup Kanwil DJPB Bali bisa lagi memperbaiki dan meningkatkan realisasi anggarannya sampai nanti di bulan Juni, akhir bulan Juni ya, di triwulan kedua atau semester 1 tahun 2021 ini ya Pak Gafur ya, dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah Pak Gafur utarakan, dan beberapa tips dan saran dari Pak Gafur tadi semoga bisa menjadi juga jalan keluar ya bagi satker-satker yang mungkin mengalami sedikit kesulitan terkait dengan realisasi anggarannya ya Pak Gafur ya. Dan kami Kanwil DJPB Provinsi Bali khususnya di bidang pembinaan pelaksanaan anggaran, kami membuka layanan kalau memang ada satker atau kementerian lembaga yang memang ingin berkonsultasi dengan kami terkait permasalahan-permasalahan anggaran, bisa langsung datang berkunjung ke Kanwil DJPB Provinsi Bali ataupun melalui via telepon, chat WhatsApp juga bisa ya. WhatsApp juga bisa, maupun video call. Ya bisa juga. Iya. Kita membuka peluang. Jangan malam-malam video callnya ya Mbak Sel. Betul sekali Pak Gafur. Ya baiklah Semeton DJPB Bali. Dengan demikian berakhir sudah podcast edisi kami di sore hari ini. Jangan lupa kami ingatkan terus untuk mengikuti podcast Kanwil DJPB Provinsi Bali ini lewat YouTube Kanwil DJPB Provinsi Bali, dan terus ikuti kegiatan-kegiatan kami Kanwil DJPB Provinsi Bali lewat akun-akun media sosial, ada di Instagram, Facebook, dan Twitter. Demikian Semeton DJPB Bali, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.